Halo, ketemu lagi dengan saya, Alam. Pada saat ini, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah ketiga, Lembaga Keuangan dan Penjualan Produk Pembiayaan, di mana judul pertemuan 5 ini yaitu tentang produk dana pensiun. Ya, kenapa kita harus belajar tentang produk dana pensiun ini? Karena sangat penting sekali untuk teman-teman mengetahuinya dan juga bisa menerapkan nantinya, karena banyak sekali kasus di Indonesia ketika memasuki pensiun dan setelah pensiun mereka hidup dengan kondisi yang memprihatinkan ya. Terus kemudian banyak juga ketergantungan akhirnya kepada orang lain. Umumnya sih kalau di Indonesia itu banyak tergantung kepada keluarga, anak, terus kemudian saudara, ya. Akhirnya kehidupan mereka di usia senja itu kurang baik. Nah, inilah kita akan coba bahas kenapa kita wajib mempelajari, mengetahui, memahami, dan juga menguasai tentang produk dana pensiun. Ya, kita akan membahas pertama adalah konsep dasar dan urgensi produk dana pensiun. Kemudian yang kedua, jenis-jenis produk dana pensiun. Kemudian yang ketiga, keunggulan dan kelemahan dana pensiun. Yang keempat, proses dan tahapan penjualan produk dana pensiun. Yuk kita bahas ya. Pertama adalah konsep dasar dan urgensi produk dana pensiun. Produk dana pensiun adalah instrumen keuangan yang membantu individu menabung untuk masa pensiun. Dikelola oleh lembaga keuangan atau perusahaan dana pensiun, produk ini bertujuan memberikan pendapatan tetap atau lamsam saat seseorang pensiun atau mencapai usia tertentu. Di Indonesia, dana pensiun diatur oleh OJK dan tersedia dalam bentuk seperti dana pensiun, lembaga keuangan atau DPLK, atau dana pensiun pemberi kerja, atau disingkat dengan DPPK, tergantung pengelola dan pemberinya. Kemudian, fitur utama produk dana pensiun itu apa aja sih? Pertama, ada iuran rutin. Peserta secara rutin menyetorkan sejumlah uang, misalnya bulanan, yang diinvestasikan oleh pengelola dana pensiun. Kemudian, manfaat pensiun. Saat pensiun, peserta menerima pembayaran rutin atau dana besar untuk memenuhi biaya hidup. Kemudian ketiga adalah investasi jangka panjang. Dana yang disetorkan diinvestasikan pada instrumen seperti saham, obligasi, atau reksadana untuk memaksimalkan keuntungan jangka panjang. Kemudian fleksibilitas. Program pensiun tertentu memungkinkan penyesuaian iuran dan penarikan dana dalam keadaan darurat, meski biasanya dikenakan penalti. Kemudian contoh produk dana pensiun itu ada apa aja ya. Pertama ada DPLK tadi ya, pertama dana pensiun lembaga keuangan. Kemudian yang kedua adalah dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Kemudian yang ketiga adalah produk pensiun dari asuransi. Kemudian BPJS atau ketenagakerjaan jaminan pensiun. Ya, jadi ada 4 contoh produk dana pensiun di mana nanti teman-teman ketika sudah bekerja ya, itu bisa aja nanti uangnya ya itu dikelola oleh DPLK ataupun DPPK, ataupun teman-teman mau ikut produk pensiun dari asuransi juga bisa. Ya, misalkan teman-teman mulai bekerja di usia 24 gitu ya, ataupun 23 ataupun 25. Kemudian teman-teman memperkirakan akan pensiun di usia misalkan 55. Nah, itu sudah bisa kita perkirakan nanti kira-kira kita pensiun itu mendapatkan dana berapa dari uang yang kita setorkan atau kita investasikan atau kita ikut program asuransi. Ya, dan kemudian juga nanti ketika teman-teman bekerja juga akan diikutsertakan oleh perusahaan melalui BPJS atau ketenagakerjaan. Jaminan pensiun. Jadi nanti teman-teman tinggal memilih aja ya dari beberapa produk dana pensiun tadi.